Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di Lakon Story. Kali ini, dalam video kali ini, seperti biasanya saya akan membahas tentang cerita yang sudah saya bagikan di semua akun sosial medianya Lakon Story. Dan seperti biasanya, sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah membaca ataupun mendengar ceritanya ya. Bisa kalian baca di Twitter ataupun fanpage Facebooknya Lakon Story, atau juga bisa kalian dengarkan di channel ini, di channel YouTube-nya Lakon Story versi podcast teman-teman. Cerita ini menceritakan tentang gangguan yang dialami oleh satu warga kampung. Jadi gangguan ini itu sebenarnya udah lama teman-teman. Saya juga bingung kok bisa ya gangguan seperti ini bisa dibiarkan sebegitu lama. Jadi kejadian ini itu terjadi hampir 1 tahun teman-teman. Seolah semua warga kampung itu nggak ada yang memperdulikan lah, intinya nggak ada niatan untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi meskipun banyak sekali warga yang mengaku melihat penampakan, ya udah dibiarkan gitu aja. Jadi awalnya saya itu juga bingung teman-teman, kok bisa kasus seperti ini dibiarkan. Kan kalau menurut saya itu lama-lama bisa bahaya kayak gitu loh. Dan akhirnya cerita ini pun sampai kepada saya ya. Awalnya saya juga kembali bingung karena saya itu dapat narasumber itu 4 yang inbox saya menceritakan kejadian yang sama. Dan karena saya rasa ini ceritanya penting, akhirnya cerita ini saya dahulukan kayak gitu. Singkat cerita, waktu itu akhirnya saya diundang kemarin teman-teman. Saya diundang ke desa yang ada di dalam cerita tersebut. Sesampainya di sana saya dijamu, akhirnya saya pun mendengarkan cerita ini secara langsung teman-teman. Cerita ini memang sangat tidak masuk akal. Mungkin kalian yang sudah membacanya akan paham ya bagaimanakah gangguan yang dialami oleh warga desa, yaitu tentang adanya sesosok pocong yang diduga kuat adalah penampakan dari salah satu warga yang menganut pesugihan, ilmu pesugihan kayak gitu. Dan setelah saya mendengarkan semuanya, ternyata pesugihan yang dianut oleh yang saya tuliskan oleh keluarga Jani ya, Juragan Jani tersebut tergolong pesugihan yang sangat-sangat gimana ya, yang sangat-sangat menyeramkan lah. Mulai syaratnya, mulai apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana hasilnya itu memang sangat tidak saya rekomendasikan. Intinya jangan sampailah kita melakukan hal yang seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu tentunya teman-teman. Pesugihan ini guys, pesugihan ini adalah sebuah pesugihan yang mewajibkan pelakunya untuk mengenakan baju. Bukan baju sih ya, ini sepertinya daleman ya teman-teman, daleman kayak gitu yang berbahan dari kain orang yang sudah meninggal. Tentu saja bukan sembarangan kain kafan ya. Jadi siapapun yang penganut pesugihan ini awalnya itu melakukan ritual yang sangat-sangat membahayakan. Mulai dari puasanya itu mulai puasa mutih ya. Puasa mutih itu hanya makan nasi putih, telur putih, segala macam intinya putih. Next, kemudian puasa tidak makan teman-teman, gak makan, gak minum, gak boleh kemasukan apapun itu selama beberapa hari. Ini kan tergolong bahaya, kalau badan kita gak kuat kan bisa sakit atau bisa apapun lah ya, bisa meninggal lah ya. 7 hari gak makan, tapa gitu, tapa geni, macam-macam lah. Ini nggak mungkin saya jelaskan secara detail di sini, nanti takutnya ada yang apa ya, ada yang niru kayak gitu loh. Dan puncaknya setelah selesai melakukan semua ritual tersebut, akhirnya puncaknya itu pelaku pesugihan ini diwajibkan untuk mengambil kain kafan dari orang yang sudah meninggal. Itu pun meninggalnya nggak sembarangan meninggal di malam-malam tertentu. Jadi misalnya ada meninggal di malam-malam tertentu, itu sama pelaku pesugihan ini itu sudah ditandai teman-teman. Jadi nantinya akan diambil kain kafannya. Bahkan bukan hanya kain kafannya teman-teman yang diambil, semuanya lah. Jadi
intinya ditelanjangi kayak gitu. Dan ini sangat-sangat berbahaya teman-teman, tidak saya rekomendasikan. Dan tidak berhenti di situ saja. Setelah semua diambil, setelah ritualnya selesai, itu kita masih diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang di luar akal sehat manusia, mulai memakan binatang, habis itu macam-macam ya. Ini kayaknya nggak perlu saya jelaskan di sini, soalnya terlalu vulgar teman-teman. Jadi kalau saya omongkan di sini nanti takutnya sama YouTube di take down kayak gitu. Jadi mending intinya pesugihan, aliran pesugihan ini sangatlah berbahaya. Meskipun hasilnya memang lebih signifikan ya dibanding dari yang lainnya kayak gitu. Singkat cerita, setelah saya sesampainya di tempat tersebut, itu tadi kan barusan sudah saya jelaskan bagaimana step-stepnya mendapatkan pesugihan tersebut ya teman-teman. Sekarang saya kembali lagi ke cerita. Setelah saya mendengarkan semua cerita tersebut teman-teman, tentu saja saya antusias. Kenapa? Karena pesugihan model ini, semacam ini tuh jarang sekali ditemukan, karena sedikit sekali peminatnya, karena tergolong sangat-sangat berbahaya kayak gitu. Efeknya pun berbahaya teman-teman. Jadi meskipun pelaku pesugihan ini sudah selesai ya, sudah meninggal, itu biasanya pasti ada rentetan selanjutnya, entah itu jadi hantu, jadi arwah penasaran, dan seterusnya. Intinya sangat berbahaya lah. Ini bolak-balik ya, ini bolak-balik saya tekankan kalau pesugihan yang satu ini sangat berbahaya. Ini sebentar, ini saya mohon maaf sebelumnya karena ini saya juga baru pulang ya dari tempat kediaman narasumber, jadi menurut saya ini penting. Habis itu kalau saya mau in-frame nanti malam kayaknya nggak mungkin, soalnya nanti malam saya mau ada sesuatu yang harus saya lakukan ya. Oke, setelah saya sampai di sana teman-teman, akhirnya saya itu dijelaskan semua. Maksud membagikan cerita ini itu narasumber saya selain ingin membagikan pengalamannya, yaitu meminta solusi sepertinya kayak gitu. Dan setelah kita gali-gali lebih dalam, kalian juga tahu ya bagaimanakah interaksinya. Hasilnya ternyata kain ataupun persyaratan pesugihan tersebut ternyata masih ada. Saya itu bingung, cerita ini kan sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ya teman-teman, udah lama banget. Kok bisa kain tersebut, bahan-bahan alat pesugihan tersebut masih ada? Kan itu sangat berbahaya. Namanya juga gimana ya teman-teman, namanya juga pekerjaan kan alam-alam kayak gini sulit, masih dalam keadaan pandemi. Jadi biasanya kalau manusia sudah buta itu pasti apapun dilakukan demi memenuhi kebutuhan. Karena itu ketika saya dikasih tahu kalau semua barang tersebut ada, masih ada, saya seketika kaget. Ya Allah, ini kalau nggak segera diamankan, kasus seperti ini pasti ada lagi kayak gitu. Jadi enaknya gimana Mas? Ya udah, ini gimana gitu enaknya tadi. Kemarin ceritanya itu banyak banget. Setelah bercerita semuanya, akhirnya mbaknya memutuskan, dan semua yang ada di situ memutuskan ya teman-teman. Ini juga bukan keinginan saya sebenarnya. Memutuskan untuk satu kotak peralatan tersebut akhirnya saya bawa, dan di sini nanti malam akan saya amankan. Yang jelas ini akan saya kebumikan ya, atau saya pendam teman-teman, soalnya sangat berbahaya. Dan di sini dalam video kali ini saya akan memberitahu kepada kalian atau memperlihatkan kepada kalian jika semua yang saya bagikan ini benar-benar adanya. Jadi saya itu pengennya kalian benar-benar menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran teman-teman, kayak gitu. Niat saya ya kayak gitulah, jangan sampai ditiru teman-teman, bahaya, sangat-sangat pembodohan lah.
pembodohan yang nyata ini. Soalnya kan kalau urusan uang itu bisa dicari dengan cara yang lain kayak gitu loh. Oke, langsung saja teman-teman, ini saya dikasih bawah ya kotaknya. Tadi saya juga sudah mendapatkan izin untuk diperlihatkan kepada kalian, tapi ini saya takutnya nanti itu nggak boleh sama YouTube, mengandung hal-hal yang sensitif gitu biasanya tulisannya. Jadi ya udahlah, ini nanti saya tutupi smiley gitu bisa, atau saya blur ya mungkin, tapi kalau nggak ada masalah sama YouTube-nya sama videonya, ya udah nggak saya sensor, nggak apa-apa. Ini kotaknya teman-teman, ini kotaknya itu dibalut kain hitam sebenarnya, tapi tadi langsung saya balut kain putih. Habis itu saya netralisir, sudah netral, dan isinya sengaja tidak saya rubah, Ini saya taruh di sini apa di mana ya? Ini mantep ini soalnya teman-teman. Gini ya teman-teman ya, di sini ya. Ini tutupnya saya ambil. Ketika saya buka kotak ini pertama kali di sana, di tempat kediaman narasumber, kotak ini tuh bentuknya hitam. Habis itu baunya itu bau minyak bambu teman-teman. Mungkin kalian yang teman-teman orang Jawa ini paham ya, minyak bambu itu minyak apa yang biasanya dipakai untuk ke dukun. Minyak bambu, mungkin kalian paham. Kalau teman-teman yang di luar Jawa Barat, ini Sumatera juga paham lah ya, mudah-mudahan paham minyaknya kayak apa. Habis itu di dalamnya itu banyak sekali teman-teman, mulai dari keris, habis itu kujang kalau kalian tahu ya, habis itu pusaka-pusaka lainnya yang berbentuk kecil. Dan tidak berhenti di situ saja, di dalam ini selain ada kain kafan yang berbentuk baju tersebut, ada juga tali pocong teman-teman. Ini semua masih ada di sini, tapi kayaknya nanti nggak saya perlihatkan semuanya lah ya teman-teman. Takutnya nanti ya, saya kan gini loh, takutnya saya itu kalau kalian yang nonton jadi tahu, jadi niru gitu loh teman-teman. Soalnya kan niat saya di sini nggak ingin hanya ingin menjadikan ini semua itu pelajaran, dan ini benar-benar adanya, tapi tidak untuk ditiru kayak gitu. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya katakan ya teman-teman. Soalnya saya ini sedikit capek, baru nyampe rumah langsung bikin video ini. Sebenarnya ini kemarin mintanya langsung dipendam, langsung diamankan, tapi saya rasa penting, ya udah saya kasih tahu kepada kalian. Ini saya kasih tahu yang paling penting aja ya teman-teman. Yang jelas di sini banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini adalah kain kafan yang digunakan untuk pesugihan tersebut teman-teman. Di sini bentuknya ini enggak kayak baju, ternyata bentuknya ini enggak kayak baju. Baunya ini kayak bau sengir gitu ya, bau sengir darah kayaknya ini. Habis itu bau minyak wangi khas, bau bunga juga, bau tanah gitu. Dan ini rasanya panas teman-teman. Bentar ya. Wah mantap. Ini setan. Ini sepertinya bekas digunting teman-teman. Ini bekas digunting. Oke, jadi gini. Ini sepertinya hanya daleman teman-teman. Hanya daleman yang digunakan untuk apa ya? Saya kok langsung gak enak gini ya megangnya. Ini saya langsung gak enak banget teman-teman. Intinya ini kok banyak yang digunting-gunting
kayak gitu. Sepertinya yang dipercaya penganut pesugihan ini adalah ketika kita memakai baju ini tidak hanya bisa digunakan untuk pesugihan, tetapi bisa digunakan untuk pelet, habis itu buat ajimat dan segala macam. Dan ini digunting ini sepertinya untuk keperluan sesuatu. Mungkin ketika kita hendak buat santet juga bisa digunting, habis itu dipendam di depan rumah target kita kayak gitu, macam-macam lah fungsinya ya. Digunting, dibuat dipendam di rumah target untuk pelet juga bisa dan segala macam. Ini nggak lama-lama udah ya saya kasih tahukan kepada kalian. Intinya cara penggunaan kain ini adalah dipakai di dalam baju, habis itu ini teman-teman, habis itu ini ya, habis itu dikasih tali, dan itu adalah kayaknya ini tali pocong, dan ini kayaknya enggak mungkin lah saya perlihatkan kepada kalian. Intinya semua ini memang benar adanya teman-teman, dan di sini saya enggak dikasih izin lama-lama untuk memperlihatkan kepada kalian. Ini pun saya bikin video dadaan, sebenarnya saya enggak ingin lah bikin video kayak gini, tapi karena ini penting ya udahlah saya kasih lihat kepada kalian ya sebentar. Ini banyak banget teman-teman. Ini juga ada pusaka. Jadi pusakanya itu kayak keris. Habis itu ada bonek ini kan keris. Di genggamannya itu ada bentuknya kayak wayang gitu loh. Kayak wayang gitu. Dan ini banyak banget. Dan ini pure teman-teman. Ini pure peralatan dukun. Ini sebenarnya sangat gak layak jika harus dipertontonkan ya di kayak gini. Jadi ini nanti mudah-mudahan bisa benar-benar jadi pelajaran jikalau semua yang saya bagikan itu memang benar adanya dan aduh serem kayak itu. Benar-benar jadikan pelajaran teman-teman, bahaya. Apalagi mungkin yang perlu saya kasih tahukan kepada kalian ya, ini banyak banget. Ini bunga melati kok bisa ya kotak sebaya ini isinya segini banyak, kok bisa tetap ada, gak diamankan dari dulu itu loh, kok bisa tahu mudah-mudahan setelah ini aman lah ya. Setelah ini mudah-mudahan gak ada lagi kejadian yang menimpa desa tersebut. Ini sebenarnya dalangnya cuma satu teman-teman. Kemarin itu dalangnya itu ya, kalau di dalam cerita itu saya tuliskan dengan keluarga Jani itu adalah cikal bakal awalnya beliau yang mengumpulkan barang-barang ini. Akhirnya setelah semuanya dikumpulkan, ngefeknya sampai ke warga kampung, jadi pocong teman-teman. Di sini di dalam ini juga ada kok tali pocong, ada 3 tali pocong. Habis itu banyak lah, wis nggak perlu saya jelaskan. Intinya saya di sini saya bikin video asal-asalan ini hanyalah untuk memperlihatkan ini semua kepada kalian, meskipun nggak perlihatkan semua, nggak perlihatkan lama enggak lah, takutnya nanti banyak lah ya. Kekhawatiran saya itu banyak teman-teman sebenarnya. Kalau ingin mengasih tahu atau memperlihatkan secara detail itu banyak banget kekhawatiran. Jadi cukup segini saja. Jangan hiraukan saya, jangan hiraukan isinya, jangan penasaran apa saja isinya, itu jangan. Tapi jadikan semua cerita ini, jadikan apa yang saya sampaikan ini benar-benar jadikan pengalaman agar kita tetap di jalan yang benar kayak gitulah. Oke wis, mungkin cukup. Ini nanti saya amankan teman-teman. Ini nanti saya amankan. Insya Allah segera saya amankan. Oke, mungkin cukup. Dalam video kali ini cukup segitu aja ya pembahasan saya mengenai cerita ini. Next, Lakon Story akan kembali membagikan pengalaman-pengalaman yang
mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, teman-teman. Jika kalian suka dengan channelnya Lakon Story atau dengan Lakon Story ya, pastikan kalian dukung semua aktivitas kami. Dukung terus ya, intinya mudah-mudahan Lakon Story bisa berkembang dan bisa menjadi lebih baik lagi, teman-teman. Oke, mungkin cukup itu saja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Pertama, mohon maafnya saya bikin videonya salah-salah. Kedua, jika ada kurang lebihnya dalam pengucapan kata, saya juga mohon maaf. Karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Kayak gitu. Dan ketiga, maaf juga, ini rame banget. Rame di depan rumah, banyak banget orang yang warawiri ya, jadi berisik kayak gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham aja lah, mudah-mudahan. Oke, mungkin cukup segitu aja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nantikan cerita-cerita kami selanjutnya, dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat